Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan coba membuat grafik laporan lanjutan ya dari part 1 dan part 2 kemarin. Kali ini kita akan coba membuat dan menggabungkan sebuah grafik penjualan HPP atau pembelian ya, dan juga margin dalam satu grafik. Dan juga grafik tersebut bisa dijadikan bahan analisa untuk laporan hariannya. Dan juga kita akan coba membuat grafik pertumbuhan ya, grafik pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulannya. Lalu pun kita akan membuat grafik item baru, jadi kita bisa menganalisa item apa aja yang baru kita buat dan juga nama barangnya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai membuat grafik, kita harus masuk ke menu Ask Question. Kita klik aja langsung Simple Question. Di sini kita untuk menampilkan atau membuat grafik yang berhubungan dengan penjualan dan margin itu kemarin sudah saya sampaikan pada database saya. Kita akan mengambil dari tabel jual. Lalu kita show editor langsung. Nah, sini kita summarize tabel apa aja yang kita akan ambil. Kita sum. Di sini saya akan mengambil tabel subtotal. Lalu saya akan ambil tabel THPP. THPP ya. Lalu di sini saya akan coba lihat tampilannya. Nah, ini sudah dapat ya. Lalu untuk dapat difilter by tanggal, maka dari tabel jual ini kita ambil field tanggal. Nah, field tanggal ini ada banyak pilihan. Kita mau menampilkan analisa penjualan ini berdasarkan apa? Bisa berdasarkan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, atau menit per jam, jam per harinya, ya itu bebas. Di sini saya akan mengambil untuk analisa per hari ya. Nah, kita bisa melihat grafik penjualan per harinya, margin per harinya berapa. Sini akan saya filter tanggalnya itu berdasarkan day. Nah, agar kita bisa menampilkan margin, maka dari sum subtotal dan sum THPP ini akan saya custom kolom sum subtotal. Kita berikan tanda minus sum THPP. Artinya di sini kita akan mendapatkan margin dari nilai penjualan dikurang dengan nilai HPP atau nilai pembelian. Saya akan berikan keterangan margin. Oke, kita done. Coba kita lihat dulu ya, kita visualisasikan. Nah, ini sudah dapat per harinya ya. Sini udah ada listnya, ini berupa list subtotalnya, THPP-nya, marginnya sudah per tanggal juga. Di sini paling atas kita bisa lihat tanggal 28 Agustus 2021, nilai penjualannya itu 5 juta, THPP itu 4 juta, dan marginnya itu 2.230.000. Lalu biar tampilan ini menjadi tampilan yang menarik, kita akan membuat grafik. Kita masuk ke menu visualization. Nah, ini banyak grafiknya ya, coba kita ubah. Nah, di sini sudah tampil grafik ya. Kalau kita klik atau kita arahkan kursornya ke grafik, maka akan muncul tanggal 2 Oktober, sum subtotalnya itu 40 juta, THPP-nya itu 38 juta, marginnya itu 1.900.000. Nah, ini sudah tampil. Lalu bagaimana biar dalam grafik ini muncul angka-angkanya? Sini bisa kita atur di display. Nah, display kita show value-nya.
Nah, ini sudah muncul. Terus kalau kita mau lengkap, lebih lengkap lagi memunculkan, ini kita klik yang full. Nah, sini sudah muncul. Kalau mau lebih lengkap lagi, maka kita klik all. Nah, ini sudah muncul semua. Ya, jadi ini grafiknya. Nanti kita bisa gabungkan di dashboard yang sebelumnya kita buat. Lalu kita bisa filter per tanggalnya. Sampai di sini kita sudah membuat sebuah grafik untuk analisa laporan penjualan per harinya, lengkap dengan nilai penjualan, HPP, dan juga marginnya. Lalu kita coba save dulu ya. Kita berikan keterangan laporan analisa penjualan harian. Kita save. Kita note dulu. Lalu untuk melengkapinya, coba kita masuk lagi ke equation, simple question. Kita akan membuat sebuah laporan analisa pertumbuhan penjualan per bulannya ya. Jadi sama, kita masuk file data, terus tabel yang kita ambil itu jual, show editor lah. Karena kita hanya ingin menampilkan grafik penjualan per bulan, maka data field yang kita ambil ini subtotal, dan tanggalnya itu kita filter by month atau bulan ya. Coba kita cek. Nah, ini sudah dapat ya. Lebih menarik, grafiknya kita ganti dengan bar ya. Nah, sini sudah bisa kita lihat pertumbuhannya dari Agustus, September, Oktober. Lalu kita coba tampilkan nilainya, display, show value-nya, all, full. Nah, ini sudah tampil ya. Tanggal atau bulan Agustus itu ada omset 26 juta, lalu ada kenaikan di September 623 juta, lalu ada kenaikan di bulan Oktober 940 juta. November ini kan masih berjalan, nanti akan muncul ketika sudah sampai habis bulannya, itu akan kelihatan ya berapa omset pertumbuhan kita per bulannya. Nah, ini digunakan sebagai acuan atau sebagai analisa omset per bulannya. Coba kita save dulu. Jadi kita kasih keterangan laporan analisa pertumbuhan omset penjualan. Oke, kita save. Lalu kita coba membuat grafik barang baru nih. Biar kita tahu atau kita bisa analisa berapa barang baru yang dibuat di data kita. Kita masuk ke equation, simple question. Karena berkenaan dengan barang, maka kita ambil tabelnya itu tabel barang, show editor langsung. Nah, summarize. Nah, karena kita menampilkan berupa jumlah satuan, maka kita ambilnya jangan yang sum tapi code of row. Jadi biar kita bisa tahu berapa jumlah barang yang baru dibuat. Lalu kita ambil tanggal isi, filter tanggal isi by day, by hari ya, biar dia menampilkan berapa jumlah atau pembuatan barang baru di database kita. Kita visualisasikan coba. Nah, ini sudah muncul ya. Agar lebih simpel, kita kasih filter di sini, filter tanggal, filter tanggal isi itu by 30 hari terakhir ya. Add
Coba kita cek lagi. Nah, ini sudah tampil grafiknya. Jadi tanggal 29 Oktober itu ada 2 item yang baru dibuat di database-nya. Tanggal 2 itu 1 November, 28 Oktober itu 1. Nanti kita akan coba membuat tampilan nama barangnya ya, biar muncul atau kita bisa tahu listnya. Ini kita save dulu. Kita beri keterangan laporan analisa grafik barang baru. Kita save. Nah, kita note. Lalu kita coba tampilkan list item ya, item apa saja yang baru dibuat. Karena tadi kan hanya berupa grafik dan jumlah. Ini kita akan coba masuk simple question, sama tabelnya itu kita tampil tabel barang. Show editor, sama kita pakai count of row. Picknya itu sama tanggal isi by day. Sini kita tambahkan field kode barang, tambahkan field nama barang. Nah, coba kita cek ya. Nah, ini sudah muncul nih, muncul by tanggal isi kode barang. Lalu kita filter berdasarkan tanggal .30 terakhir ya, 30 hari terakhir. Kita filter, cek. Nah, ini udah muncul ya, by tanggal 30 terakhir. Tanggal 28 ini ada pembuatan satu item ya, 28, yaitu Go On Baby Wipes Pink. Terus tanggal 29 nya ada 2, Kimbo dan Roma Super Keju ya. Nanti kita bandingkan dengan yang di grafik sesuai atau tidak. Di sini kita save dulu ya. Kita buat laporan list barang baru. Kita save. Nah, kita sudah membuat 4 laporan ya, 4 laporan tambahan. Tadi kita coba, pertama kita membuat laporan analisa penjualan perharinya. Di situ kita menggabungkan nilai penjualan dan nilai margin. Terus kita coba membuat laporan pertumbuhan omset ya, pertumbuhan penjualan. Kita juga tadi membuat grafik barang baru biar kita tahu barang apa saja yang baru dibuat di database kita. Terus list itemnya, nama barangnya. Nah, untuk menampilkan apa yang kita sudah buat, kita browse item ya. Sudah ada list barang-barang yang baru kita buat. Nah, lalu kita akan coba gabungkan dengan dashboard yang kemarin kita buat. Nah, ini dashboard yang kemarin kita buat, namanya laporan analisa harian. Sini kita klik. Nah, ini yang kemarin part 1 dan part 2 kita buat ya. Dan nilai persediaan, nilai penjualan, nilai pembelian, dan nilai margin. Lalu kita akan tambahkan grafik yang tadi kita buat menjadi satu dalam satu tampilan dashboard. Kita edit, lalu kita tambahkan. Ya, kita edit, terus kita tambahkan ya. Nah, ini sudah muncul laporan yang tadi kita buat. Di sini kita coba tampilkan analisa penjualan harian, terus pertumbuhan, grafik barang baru, sama list barang baru. Nah, ini sudah kita tampilkan ya. Coba save dulu. Nah, ini sudah jadi satu tampilan dashboard ya. Nah, coba kita atur biar tampilannya lebih menarik ya. Ini kita taruh di bawah. Ini kita coba besarkan saja.
biar lebih menarik. Ini sama, ini kita sesuaikan. Ini sudah menjadi dalam satu dashboard ya, laporan analisa penjualan hariannya, grafiknya, ini pertumbuhan, ini barang baru. Coba kita save dulu biar kita bisa lihat. Nah, tanggal 3 November ada 2 barang baru yang dibuat. Coba kita cek 3 November hanya ada 2, sama ya, jarum 76 dan jarum 76 ada hitam slop ya. Ada 2 item yang baru dibuat. Lalu agar kita bisa filter by tanggal, di sini kita edit, terus kita klik date range-nya. Nah, di sini mana yang kita inginkan untuk kita filter by tanggal. Nah, karena ini by bulan, maka untuk analisa pertumbuhan omset penjualannya tidak kita filter per tanggal ya, karena dia menampilkannya by bulan. Untuk analisa grafik barang baru ini boleh kita filter per tanggal jika sama tanggal, lalu kita save. Coba kita cek ya, jadi range tanggal dari tanggal, misal kita ambil sampel dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Oktober ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau kita filter by tanggal, nilai penjualan keseluruhan tanggal 20 Oktober sampai 31 Oktober itu memiliki penjualan 409 juta. Terus angka pembeliannya itu di angka 37 juta. Dan marginnya itu berada di angka 22 juta. Sedangkan nilai presiden tetap karena di nilai real time atau real stock saat ini. Nah, grafik yang tadi kita buat itu menampilkan per harinya. Di sini kita bisa lihat, kita tinggal arahkan kursornya ke grafiknya, maka dia akan muncul tanggal 20 Oktober itu memiliki omset sebanyak 30 juta, HPP-nya itu 29 juta, maka marginnya itu 1.600.000. Nah, ini sudah tampil per hari. Kita bisa lihat. Nah, lalu untuk grafik pertumbuhan omsetnya, kita pun bisa lihat grafiknya dari bulan Agustus, karena dia menampilkan bulan ya, September, Oktober. Apakah penjualan kita mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Nah, ini kita bisa lihat dari sini agar bisa dijadikan sebagai evaluasi. Kenapa omset kita mengalami penurunan kalau memang kondisi turun, atau ketika mengalami kondisi naik, ya bagaimana caranya kita mempertahankan kenaikan, atau bagaimana caranya kita tingkatkan lagi biar omset kita setiap bulan itu mengalami terus kenaikan. Nah, di sini sudah ada grafik barang baru ya. Kalau kita tadi filter tanggal 20 sampai tanggal 31 Oktober, di sini ada 2 tanggal. Tanggal 28 Oktober dan tanggal 29 Oktober itu pembuatan data barang baru di database kita. Tanggal 28 itu 1, tanggal 29 itu 2 ya. Nah, ini list itemnya nih. 28 Oktober 2021, itu nama barang yang dibuat itu Go On Baby. 29 itu ada 2, ada Kimbo dan Romo Super Keju. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah laporan dashboard agar kita lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih menarik tampilannya untuk kita jadikan analisa. Lalu kita akan tampilkan dashboard ini nanti di layar utama ya, biar setiap kita buka itu menunya itu sudah muncul di layar utama database kita ya. Di sini saya masuk atau kembali ke home. Nah, ini kan masih ketika kita baru masuk ke database, tampilannya kan seperti ini ya. Lalu bagaimana dashboard tersebut bisa tampil di layar utama? Kita browse item. Nah, di dashboard yang kita buat tadi di laporan analisa harian ini kita sort atau kita tarik ke atas, kita drag ya.
Nah, dia sudah muncul dan berubah menjadi tanda warna kuning, artinya laporan dashboard ini akan muncul di halaman utama. Jadi setiap kita buka itu sudah ada menunya nanti, menu laporan analisa penjualan harian. Kita coba cek ya, kita masuk ke halaman utama. Nah, ini sudah muncul. Jadi sudah muncul laporan analisa harian dashboardnya, tinggal kita klik. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kita filter nanti per tanggal. Nah, muncul kan? Oke. Baik, pada video kali ini lanjutan part 3 ya dari pembuatan metabase analisa laporannya. Nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas bagaimana kita menampilkan grafik laporan analisa lainnya dari tabel-tabel lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Pada video kali ini saya akhiri. Nah, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.